Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya moderator dari kelompok 2 yang akan membuka presentasi dari kelompok kami dengan judul Tumbuh Kembang Fetus, Air Ketuban, dan Pertumbuhan Plasenta, yang beranggotakan Atika Indah yaitu saya sendiri, Novia Safitri, Dian Nafhatul, Nabila Jihan, Pramita Triwayuning, Nova Rahmawati, Rahma Marwah, Adelia Ariana Putri, dan Alvina Afifatur Rahma. Slide pertama akan saya bacakan, yaitu tumbuh kembang fetus. Seorang wanita disebut hamil jika sel telur berhasil dibuahi oleh sel sperma laki-laki, yang disebut juga fertilisasi. Hasil pembuahan akan menghasilkan zigot, yang lalu berkembang menjadi embrio. Bila berlangsung normal, proses kehamilan akan berjalan terus sampai janin siap dilahirkan ke dunia. Tahap-tahap kehamilan bisa kita bagi menjadi 3 semester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Perkembangan bayi dalam kandungan akan menjadi salah satu hal yang sangat menyenangkan dalam proses kehamilan. Hal ini terjadi karena hampir semua hal yang kita lakukan dapat berefek pada janin dalam kandungan. Kita dapat melihat segala perubahan serta perkembangan dalam masa periode awal. Periode awal yang dimaksud ialah usia 0-4 minggu. Dapat kita lihat pada gambar. Gambar tersebut menampilkan janin berusia 0-4 minggu, di mana posisi janin terletak pada samping dinding rahim dan ukurannya sebesar biji kacang hijau atau 2 mm. Oke, kita lanjut pada minggu keempat hingga minggu ke-8. Pada minggu-minggu awal ini, biasanya janin memiliki panjang kurang lebih 2 mm. Perkembangannya juga ditandai dengan munculnya cikal bakal otak, sumsum tulang belakang yang masih sederhana, dan tanda-tanda wajah yang akan terbentuk. Bisa kita lihat pada gambar di slide bahwa janin sudah memiliki pembengkakan pada bagian kepala yang merupakan tanda bahwa akan munculnya cikal bakal otak. Kemudian ada juga pembengkakan pada bagian lengan dan kaki pada janin yang merupakan tanda akan terbentuknya lengan dan kaki janin. Lanjut pada usia 8 hingga 12 minggu. Pada fase ini, jantung janin sudah mulai berdetak dan semua organ tubuh lainnya juga sudah mulai terbentuk. Bisa kita lihat pada gambar slide di atas, bahwasannya bagian muka pada janin tersebut sudah pelan-pelan mulai terbentuk dan matanya juga sudah terlihat dengan jelas. Bahkan kita bisa melihat beberapa warna. Dan kita juga bisa lihat pada gambar di atas, janin tersebut sudah memiliki bentuk jari-jari kaki dan tangan. Pada tahap keempat, tahap di mana organ-organ tubuh utama janin telah terbentuk, kepala yang lebih besar dari badannya dapat menampung otak yang berkembang dengan pesat. Kisaran waktu untuk tahap ini yaitu 12-16 minggu. Selanjutnya, yaitu tahap yang kelima. Paru-paru yang berkembang, detak jantung yang mulai terdengar oleh alat ultrasonografi yang biasa kita sebut sebagai USG, wajahnya pun memperlihatkan ekspresi tertentu, tumbuhnya alis dan juga bulu mata. Pada tahap ini kisaran waktu yaitu sekitar 16-20 minggu. Selanjutnya, pada minggu 2 ke-20-24, janin mulai dapat bereaksi terhadap suara ibunya, akar-akar gigi tetap telah muncul di belakang gigi susu, tubuhnya ditutupi rambut halus yang disebut lanugo, janin kini mulai lebih teratur dan terkoordinasi. Pada minggu ke-24 sampai ke-28, pada saat ini ternyata besar tubuh janin sudah sebanding dengan badannya. Alat kelaminnya mulai terbentuk, cuping hidungnya terbuka, dan ia mulai melakukan gerakan pernapasan. Pusat-pusat tulangnya pun mulai mengeras. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya.
Sekarang usia kandungan telah memasuki usia ke-8 bulan. Di bawah kulit, lemak sudah mulai bertumpuk, sedangkan di kulit kepalanya, rambut mulai pertumbuhan. Kelopak matanya membuka, dan otaknya mulai aktif. Ia dapat mendengar sekarang, baik suara dari luar maupun suara dari dalam. Ia dapat mengenali suara ibunya juga loh. Saat ibunya berbicara, jantungnya mulai berdetak kencang. Boleh dikatakan bahwa saat ini merupakan masa bagi sang janin mulai mempersiapkan diri menghadapi kelahirannya. Sekarang, usia janin telah memasuki usia ke-9 bulan. Walaupun gerakannya mulai terbatas karena beratnya yang semakin bertambah, namun matanya sudah mulai bisa berkedip bila melihat cahaya melalui dinding perut ibunya. Kepalanya sudah mengarah ke bawah, paru-parunya belum sempurna. Namun, jika saat ini ia terlahir ke dunia, si kecil kemungkinan besar telah dapat bertahan hidup, walaupun beratnya hanya 1,7 kilo dan panjangnya hanya 42 cm. Kepalanya telah berada pada rongga panggul, seolah-olah mempersiapkan diri bagi kelahirannya ke dunia. Ia kerap berlatih bernafas, menghisap, dan menelan. Rambut-rambut halus di sekujur tubuhnya mulai menghilang. Ususnya terisi mekonium atau tinja pada saat bayi baru lahir, yang biasanya akan dikeluarkan 2 hari setelah ia lahir. Saat ini persalinan sudah amat dekat dan bisa terjadi kapan saja. Beratnya sudah mencapai 2.500 sampai 3.500 gram, panjangnya 50 cm, dan bipariental 9,5 cm. Selanjutkan pembacaan PPT presentasi kelompok kami. Jadi ada air ketuban. Yang pertama, ketuban atau amnion adalah membran yang membungkus fetus di janin. Ketuban berupa membran ekstraembrional yang tipis namun kuat, yang melapisi korion dan berisi embrio yang kelak menjadi fetus, dengan cairan ketuban di sekitarnya. Yang kedua, ada air ketuban berwarna jernih serta mempunyai bau yang khas, agak amis dan manis. Yang ketiga, seiring pertambahan usia, kehamilan akibat organ tubuh janin mempengaruhi komposisi cairan ketubanan. Lalu asal air ketuban yang pertama itu yang dari kencing janin atau fetal urine. Yang kedua ada transudasi dari darah ibu. Yang ketiga ada sekresi dari epitel amnion. Lalu ada juga faktor penyebab cairan ketuban bisa berkurang. Yang pertama yaitu ketuban bocor atau pecah. Yang kedua, proses menelan. Yang ketiga, menurunnya fungsi plasenta akibat kehamilan yang melebihi waktu. Dan yang keempat adalah kelainan kongenital pada janin yang berhubungan dengan kelainan sistem saluran kemih. Oke, akan dilanjutkan oleh selanjutnya. Dadah. Selanjutnya yaitu fungsi air ketuban. Di antaranya, 1. Melindungi janin terhadap trauma dari luar. 2. Media janin bergerak dengan bebas. 3. Mengatur suhu tubuh janin. 4. Meratakan tekanan di dalam uterus pada partus. 5. Membersihkan jalan lahir dalam kurung jika ketuban pecah dengan cairan yang steril dan mempengaruhi keadaan di dalam vagina. Seiring bertambahnya usia kehamilan, jumlah cairan ini terus meningkat. Normalnya pada usia kehamilan 10-20 minggu, jumlah air ketuban sekitar 50-250 mili. Ketika memasuki minggu 30-40, jumlahnya mencapai 500-1500 mili. Selanjutnya yaitu pertumbuhan plasenta. Plasenta adalah organ yang menyediakan oksigen dan nutrisi bayi untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan dalam kandungan. Oksigen dan nutrisi yang dibawa melalui aliran darah ibu kemudian menembus plasenta. Dari sini, tali pusar yang terhubung ke bayi membawa oksigen dan nutrisi tersebut untuk bayi. Hal inilah yang kemudian mendukung pertumbuhan
dan perkembangan bayi melalui plasenta. Nutrisi baik yang ibu konsumsi dapat juga ditransfer ke bayi. Begitu juga dengan nutrisi buruk yang ibu konsumsi juga dapat diterima bayi seperti alkohol dan obat. Melalui plasenta juga, bayi dapat membuang zat-zat buangan yang tidak ia perlukan seperti karbon dioksida yang kemudian diteruskan ke aliran darah ibu untuk kemudian dibuang oleh sistem dalam tubuh ibu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan plasenta. Perkembangan plasenta dimulai saat usia kehamilan 3 minggu. Folikel yang ada dalam indung telur atau biasa kita sebut dengan corpus luteum meluruh. Kemudian, corpus luteum yang meluruh tadi mulai memproduksi hormon progesteron dan menyediakan nutrisi untuk janin selama kehamilan pada trimester pertama. Selanjutnya, pada usia kehamilan 4 minggu atau sekitar 1 bulan, massa sel akan menempel di dinding rahim. Beberapa sel akan memisahkan diri dan menggali lebih dalam ke dalam dinding rahim. Salah satu dari massa sel ini akan membentuk plasenta. Nah, plasenta ini nantinya berbentuk cakram yang penuh akan pembuluh darah, yang kemudian akan mengambil alih tugas corpus luteum pada trimester kedua kehamilan. Selanjutnya, 2 bulan berikutnya atau sekitar 8 minggu, plasenta berkembang dan menjadi lebih besar, sehingga plasenta mampu memberikan pasokan oksigen dan nutrisi yang lebih banyak untuk perkembangan janin. Pada kehamilan usia minggu ke-12 atau 3 bulan, plasenta telah mempunyai struktur yang lengkap dan akan terus bertambah besar mengikuti pertumbuhan janin. Yang selanjutnya yaitu fungsi plasenta. Pada umumnya, plasenta memiliki 6 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai nutritif atau sebagai alat yang menyalurkan nutrisi dan makanan dari ibu ke janin. Yang kedua, ekskresi atau sebagai alat yang menyalurkan hasil metabolisme janin ke ibu. Yang ketiga yaitu respirasi atau sebagai penyalur oksigen dari ibu ke janin. Yang keempat yaitu sebagai alat pembentuk hormon. Yang kelima sebagai alat penyalur antibodi dari ibu ke janin atau bisa disebut dengan imunologi. Dan yang kelima yaitu fungsi farmakologi atau sebagai alat untuk menyalurkan obat yang dibutuhkan janin dari ibu ke janin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton dan mendengarkan. Kurang lebihnya itu saja. Jika ada salah dari kelompok